Baik, perkenalkan kembali, nama saya Relin Donatuan India Putra dengan NPM 230626493. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan dan pada kali ini adalah untuk modul keempat. Langsung saja pada nomor satu. Apa perbedaan homopolimer dan kopolimer? Jadi dari namanya bisa dilihat kalau homopolimer itu terdiri dari hanya satu jenis polimer yang diulang sepanjang rantai polimer. Jadi kalau misalnya rantainya dia isinya itu cuma hanya A, dan A. Kemudian untuk kopolimer terdiri dari dua atau lebih jenis monomer yang berbeda yang tergabung dalam satu rantai polimer. Kemudian di nomor dua, eh, disuruh untuk menjelaskan dan gambarkan struktur polimer polimer ini. Yang pertama ada polimer acak. Untuk polimer acak, eh, misalnya ada dua jenis monomer yaitu A dan B, dan dia tersebar acak. Misal dalam satu rantai A A B A B B A B, jadi acak random. Kemudian kalau untuk copolymer blok, dia ada blok panjang dari satu monomer diikuti oleh blok dari monomer lain. Misalnya A, kemudian B, 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 B. Jadi ada bloknya, blok A dan blok B. Kemudian ada copolymer graph, yaitu di mana monomer A misalnya dia membentuk rantai utama dan monomer B dicangkok sebagai cabangnya. Jadi dia menjadi rantai samping. Kemudian ada copolymer multiblok. Jadi multiblok itu blok A dan B atau monomer A dan B dia akan berselang-seling dalam struktur reguler. Misalnya AA, BB, AA, BB seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor tiga. Eh, Bagaimana cara sintesis copolymer acak? Apa kelebihannya? Jadi copolymer acak ini disintesis melalui polimerisasi bersama dua monomer dengan reaktivitas yang mirip dalam satu reaksi. Contohnya menggunakan radikal bebas. Kelebihannya, sifat material bisa dikombinasikan secara merata, sering digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas atau sifat mekanik. Kemudian untuk nomor 4, bagaimana sintesis blok polimer dilakukan? Jelaskan dengan pendekatan living polymerization. Jadi sintesis blok polimer itu dilakukan dengan living polymerization di mana rantai aktif tetap hidup dan dapat terus tumbuh. Jadi setelah monomer A habis, monomer B ditambahkan untuk membentuk blok kedua. Contoh metodenya ada ATRP, Raft, Anionic Living Polymerization. Kemudian yang kelima, jelaskan peran Raft dan atau ATRP dalam sintesis copolymer block. Jadi Raft atau Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer dan ATRP atau Atom Transfer Radical Polymerization, dia ini adalah metode controlled atau living radical polymerization. Jadi keduanya itu memungkinkan kontrol berat molekul, arsitektur polimer, dan pembentukan blok kopolimer dengan distribusi sempit. Kemudian untuk nomor 6, jelaskan teknik grafting from dan grafting onto. Kapan masing-masing digunakan? Jadi grafting from. Jadi ini tuh rantai polimer akan tumbuh langsung dari backbone melalui inisiasi di titik tertentu. Kemudian kalau untuk grafting onto, dia rantai samping dibuat terlebih dahulu, kemudian dikaitkan ke backbone. Dan grafting from ini cocok untuk menghasilkan banyak cabang, sedangkan grafting onto lebih presisi, tapi terbatas oleh reaktivitas steric. Dan untuk nomor 7, apa keuntungan performa dari copolymer multiblok? Jadi untuk copolymer multiblok memungkinkan penggabungan sifat berbeda secara periodik dan terkendali, memberikan keseimbangan antara fleksibilitas, kekuatan, dan stabilitas termal atau mekanik. Kemudian untuk nomor 8, berikan satu contoh nyata untuk setiap jenis arsitektur dan jelaskan fungsinya. Yang pertama misalnya untuk acak, eh, dia EVA atau etilen vinyl asetat. Dia itu fleksibel dan tahan benturan, dia bisa dipakai untuk sepatu. Kemudian untuk jenis yang blok, SBS, itu stiren butadiene stiren, elastomer, termoplastik untuk sol sepatu dan lem. Kemudian untuk monomer graft, jenisnya tuh ABS atau acrylonitrile dan
Acrylonitrile butadiena styrena. Dia itu tahan benturan dan kaku dan digunakan pada casing elektronik, casing HP. Kemudian untuk yang multi block, jenisnya itu PU atau polyuretan termoplastik. Dia itu menggabungkan kekuatan dan elastisitas. Contohnya tuh ya untuk ban mobil yang perlu kuat dan elastis. Lanjut ke nomor 9. Apa itu pemisahan fase pada blok kopolimer? Apa pengaruhnya terhadap struktur material? Jadi pemisahan fase itu terjadi saat dua blok dalam kopolimer tidak kompatibel dan memisah secara mikroskopis. Dan ini menciptakan domain berulang atau lamella silinder nikel yang memberikan sifat mekanik atau optik unik. Oke, di nomor 10 ini disuruh merancang struktur copolymer block dengan dua sifat berlawanan, misal hidrofilik dan hidrofobik. Dan untuk aplikasi apa struktur itu cocok? Oke, contohnya eh, struktur desainnya itu ada dua blok, yaitu di mana ada blok A dan blok B. Misal, blok A-nya itu polyethylene glycol atau hidrofilik, dan blok B-nya itu polystyrene atau hidrofobik. Dan hasilnya itu adalah blok hidrofilik, dia akan larut dalam air karena terjadi interaksi biologi, dan blok hidrofobik akan mempertahankan strukturnya karena dia stabilitasnya. Dan aplikasinya itu bisa digunakan di drug delivery system, stabilisasi emulsi, dan self-assembled missiles. Mungkin itu saja dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari modul 4 ini. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.